Tema hari ini adalah di saat harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. Di saat harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. Kita baca firman Tuhan, Habakuk pasal 1 ayat 1. Habakuk pasal 1 ayat 1. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk adalah nabi yang dipakai pada zaman di mana umat Israel dijajah oleh suku Kasdim. Habakuk sudah melayani begitu lama di situ, dia melihat umatnya itu dijajah, dihina, diejek, dibunuh, diperlakukan tidak fair. Maka nabi ini berseru, Tuhan saya sudah minta supaya turun mujizat, turun pertolongan kuasa Tuhan dinyatakan, terjadi pelepasan. Ia berharap, saudaraku, semua yang diinginkan untuk umatnya itu jadi kenyataan, saudaraku. Tapi Tuhan jawabnya berbeda. Tuhan jawab apa? Saudara perhatikan. Tuhan jawab begini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Apa itu? Suku Kasdim yang menjajah bangsa Israel itu Tuhan yang bangkitkan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menuju ke tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriara dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca, saudara-saudara sekalian. Khotbah ini adalah suatu seni untuk merangkai hidup yang sulit, saudaraku. Ini khotbah penting bagi kita untuk zaman ini. Di saat harapan-harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai manusia, termasuk kita sebagai orang Kristen, saudaraku, kita harus pahami, pengkhotbah mengatakan everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya. Ada tua, ada muda, ada tua, ada cinta, ada benci. Everything has its own time. Demikian hidup kita, saudaraku. Ada di mana harapan-harapan kita sesuai kenyataan. Itu ada. Itu terjadi pada saudara, juga terjadi pada kita. Tapi di bagian sebelah sini juga ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan yang sesuai kenyataan dengan yang tidak sesuai kenyataan itu ibaratnya seperti satu koin dua sisi dalam hidup kita. Kita tidak bisa, aku mau yang aja kenyataan aja. Tidak bisa hidup begitu. Kita harus berani suatu bijaksana hidup untuk melihat dua bagian itu bagian hidup kita, saudaraku. Penting bukan main. Kalau kita tidak pahami baik, harapan-harapannya kenyataan, kita cinta Tuhan. Tapi ketika terjadi yang sebelah sini, saudaraku, kita marah, kita kecewa. Itu something wrong dalam rohani kita, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Harapan-harapan yang tidak jadi kenyataan, itu juga menjadi bagian dari hidup kita. Supaya khotbah ini lebih gampang untuk saudara mengerti, coba saudara pikir sebentar. Sampai detik ini, tarik ke belakang. Mau 10 tahun, 3 tahun, 5 tahun, oke. Ada nggak dalam hidupmu itu, saudaraku, harapan-harapan yang tidak sesuai kenyataan? Pelan-pelan mikir ya. Seminggu lalu saya telepon oleh seorang jemaat. Saya kenal Pak Antoni lama, kira-kira 20 tahun. Saya dengar khotbah Bapak. Oke, kenapa Bu? Saya punya 2 anak laki-laki. Anak yang pertama sudah married, anak kedua pun sudah married. Yang kedua itu sudah punya anak umur 5 tahun. Anak itu paling dekat sama saya. Saya sudah
Suami sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi tanggal 25 kemarin Pak, anak saya meninggal. Tabrakan kecelakaan. Mobilnya hancur Pak. Saya mau tanya Pak Pendeta, kenapa Tuhan ambil anak saya? Kenapa Tuhan ambil? Anaknya baru 5 tahun, baru mulai kerja. Kenapa Tuhan ambil? Harapan saya, hari tuaku boleh hidup dengan anak, lihat cucu. Harapan itu tidak jadi kenyataan. Kenapa Tuhan ambil Pak Pendeta? Aku tak bisa terima. Saya kasih tahu Bu, cari di YouTube channel saya, ada tema, ketika aku kehilangan 4 seri. Ibu belajar di situ. Nah, sekarang kita, harapan-harapan tidak sekenyataan itu apa saudaraku? Ada, pelan mikir. Kita kasih berapa contoh. Pak, saya pacaran dengan seorang pemuda. Pacaran sudah 3 tahun. Rencana tahun keempat kami mau married. Gitu. Pas memasuki tahun keempat, dia putusin saya. Dia married dengan orang lain. Sakit sekali Pak Pendeta. Harapanku tidak sesuai kenyataan. Ada. Saya sudah selesai S1 Pak Pendeta. Mau sekolah ke luar negeri. Cari sana sini scholarship. Ke school fee. Mahal sekali Pak. Akhirnya tidak bisa. Saya kerja di Jakarta. Harapan tidak sesuai kenyataan. Saya punya anak 1 Pak Pendeta. Saya gedein, sekolahin, kuliah sampai selesai. Sampai sarjana, sampai dia kerja Pak. Jabatan udah bagus, dia merit Pak. Harapanku, aku bisa hidup sama dia. Tapi dia gak sayang aku. Dia sayang istrinya Pak. Dia punya 2 Tuhan. Di gereja Tuhan Yesus, di rumah Tuhan Yesi. Nama istrinya Yesi, saudaraku. Harapan tidak sesuai kenyataan. Oh banyak loh ini loh, 1.001 orang nih. Yes. Harapanku Pak setelah menikah dengan suami itu waktu pacaran baik banget dia. Harapan saya pernikahan kami langgeng, baik. Baru married 5 tahun, sifat aslinya baru keluar semua Pak. Tak jadi kenyataan. Saya dulu panggil dia my dear. Ya. Yang sekarang lihat begini, gue panggil dia monyet 1 ini. 5 tahun lalu papa saya sakit Pak, COVID. Kita berharap Tuhan tolong, doa puasa, nangis, pakai dokter yang paling hebat. Harapan itu tidak jadi kenyataan. Papa meninggal. Ada kan? Hati-hati untuk bagian ini. Kalau you tidak hati-hati saudaraku, bahaya sekali. Akan merusak rohanimu. Mengapa orang-orang yang cinta Tuhan termasuk pendeta sekaligus saudaraku? Ya. Lambat laun, pelayanannya sudah tidak berkobar-kobar. Kenapa dulu di gereja nomor 1, jadi diakon, jadi pendoa nomor 1. Setelah perlahan tapi pasti mundur-mundur. Kenapa begitu? Alasannya bagus, kamu masih banyak kerjaan, ini lagi banyak urusan Pak. Orang lain dulu ya. Bahasanya semua halus. Sebenarnya sudah terjadi something wrong dalam rohani dia. Ada harapan yang tidak jadi kenyataan, saudaraku, sudah tersimpan dalam pikirannya, otak dan hatinya sudah kong kali kong di situ. Delete aja, nanti aja, hindari aja. Itu begitu hidup itu. Coba you cek, something wrong dalam hal itu. Kenapa aku tidak menggebu-gebu lagi? Ada sesuatu yang aku minta Tuhan tak kasih. Saudaraku, ya hati-hati. Perlahan sekali dia, halus sekali. Sampai tak terasa kalimat kita reasonable. Padahal something deep inside. Ada sesuatu yang rasa, Tuhan kok begitu sama saya. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati sekali. Dalam bentuk apapun. Kok cucu saya diambil? Ya. Ibu tadi kok anak saya diambil? Ya. Kok harta saya jadi habis? Kenapa hari tua jadi sakit? Bermacam hal yang tidak jadi kenyataan itu bisa merongrong. Bisa menggangsir. Ibunya rohani. Bisa begitu. Pak Pendeta, harapan-harapan tidak jadi kenyataan kalau menyinggung dosa, ya iyalah Pak. Tapi kalau ini tidak menyinggung dosa, prosedur Pak, apa juga tidak bisa jadi kenyataan? Bisa, tidak jadi kenyataan. Contoh yuk, ini seorang laki, anak muda. Boleh kan aku jatuh cinta? Boleh. Dosa enggak? Enggak. Itu anak gadis, belum punya pacar, belum punya suami. Bolehkah aku jatuh cinta? Boleh. Tapi kenapa harapanku tak jadi kenyataan? Kan tidak dosa Pak Pendeta. Pakai hikmat. Itu anak gadis, cakepnya minta ampun. Kamu ini jeleknya minta ampun.
Pasti tidak jadi kenyataan, saudaraku. Pasti tidak. Kok begitu, Pak? Tuhan kasih nama lu. Pasti tidak. Burung hantu sama burung hantu. Burung cendrawasih sama burung cendrawasih. Burung hantu mau sama cendrawasih, susah hidup. You married sama dia, Tuhan bilang you married sama dia. Coba deh. Di mall orang mengagumi, ibu ini cakep banget, anggun banget ya. Waktu mata orang bergeser ke you, sinar mata itu menghina banget. Sebelah kok ada pupuk kandang ini, repot hidup. Tuhan bilang no, marah you married dah. Beauty is expensive, mahal. Dia tahu dia cantik, dia mau segala hal fasilitas ada. Dia mau listrik yang mahal puluhan juta, you bisa kasih. Gaji you berapa? 7,5. Belum bayar kos, kena covid, matilah. Kan begitu? Burung gagak sama burung gagak, baru pas. Cari burung gagak, gak usah lipstick puluhan juta, pakai krayon dia, itu lengkap tuh. Hati-hati hidup, ini kasih humor saja, tapi that is real life. Enggak nyimpang dosa kok Pak, iya. Tuhan bisa bilang no. Lihat hidup ini. Hati-hati loh. Ayo kita kembali ke Habakuk. Nabi, iya. Disiksa, dihina, diejek, dipukul, diperlakukan tidak fair lah. Dia udah teriak Tuhan turun tangan. Kok enggak turun tangan? Kenapa ini Tuhan? Berapa lama aku teriak minta tolong tidak kau dengar? Ini keadilan sudah muncul terbalik. Saudara perhatikan. Ketika harapan-harapan tidak jadi kenyataan, respon manusia pertama itu saudaraku, wah hebat. Pertama menyalahkan situasi kondisi. Kedua menyalahkan orang-orang sekitar kita. Ketiga menyalahkan diri. Aku ini jadi begini ini. Ujung-ujungnya nunjuk Tuhan loh. Jadi loh. Kita harus dewasa dalam hal ini. Kalau tidak, waktu posisi menyalahkan diri itu, kau akan kehilangan harga diri, kehilangan self-confidence. Kasihin orang seperti itu. Kasihin sekali. Ini bagian seni merangkai itu harus strong. Kalau tidak, wah, akhirnya orang yang kecewa sama pada diri sendiri ngomongnya apa? Orang kecil kayak saya, pada badannya gede bukan main, saudaraku. Karena sudah menghina diri, sebenarnya dia sudah menghina Tuhan loh. Itu kasihan. Kalau ujungnya sudah nunjuk Tuhan, oh berat. Berat. Lihat itu Nabi. Sama. Nabi Habakuk juga sama. Still human. Kalau baca terus akan kelihatan. Dia bilang, manusia itu seperti ikan. Enggak ada majikannya. Orang suka-suka tangkap pakai payau, pakai pukatnya. Manusia kan punya majikan Tuhan. Dia mengejek saudaraku. Karena sudah kesal dia. Tapi di pasal 2 bagus. Nabi ini hanya 3 pasal saudaraku. Pasal 2, aku mau berdiri menara Tuhan. Menantikan apa yang dijawab Tuhan atas keluhanku. Rohaninya masih punya sikap, masih punya positifnya saudara sekalian. Itu human begitu. Nah sekarang pertanyaan penting ini, perhatikan. Kalau harapan-harapan sesuai kenyataan, kita cinta, dekat, sayang, ya pelayanan berkobar-kobar, oke. Tetapi kalau harapan-harapan tidak jadi kenyataan, kita mulai tadi itu, something wrong dalam hidup, ya nantilah, kapan-kapan lah, gak sempat lah, begitu saudaraku. Sama Tuhan pun, doa pun sudah malas. Melangkah ke dia juga berat. Artinya, kok begitu sama saya, orang lain kok kasih, kok aku tidak. Itu mulai muncul semua bagian itu saudaraku. Kenapa harapan-harapan tidak sesuai kenyataan itu membawa kita jauh dari Tuhan? Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dibalik? Kenapa tidak harapan tidak jadi kenyataan mesti membuat kita tambah dekat kepada Tuhan? Kok terbalik kita? Ayo, suami istri sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tidak punya anak. Tidak punya anak. Sampai mereka usia berdingan sudah 20 tahun yang nggak mungkin punya anak lagi. Udah lewati yang sulit, udah lewati waktu masih muda, berobatlah ini itu. Nangis sama-sama, doa sama-sama, saling menguatkan. Sampai setelah lewat fase itu, ya udahlah Tuhan gak kasih. Nah mereka menghadapi kesulitan. Waktu mereka kesulitan, sulit tidak jadi kenyataan. Kenapa mereka bisa lebih dekat? Why? Kok kita sama Tuhan tidak? Yesus adalah imam besar kitab Ibrani. Yang turut merasakan apa yang kita rasa loh. Kok hubungannya tidak bisa sulit itu mesti menjadi tambah dekat? Kok mulai? Ayo. Ini something yang harus kita perhatikan hidup kita. Tanpa kita sadari loh. Mestinya dalam keadaan sulit itu harus pegang Tuhan, tangan Tuhan dengan kuat.
Bagaimana Tuhan aku menghadapi hal yang seperti itu. Bukan mempertanyakan, lu kok begitu. Hati-hati. Hati-hati. Ini bahayanya hidup ini, saudaraku. Hati-hati. Perhatikan hidup kita masing-masing. Kenapa jadi begini hidup kita? Kenapa yang sulit itu tidak bisa menjadi bagian yang menguatkan pada bagian ini kuat sekali cara kerja Tuhannya. Tuhan mendidik kita bagaimana mencintai, mengasihi, mengenal Dia lewat senyum, tawa, berkat. Ya, tapi Tuhan mendidik kita untuk lebih dekat Dia juga sama dengan air mata, penderitaan, kesulitan, tantangan. Yes, tapi kenapa kita dipiawai dalam hal ini? Why? Ayo tanya diri kita sendiri. Kenapa tidak? Orang yang sudah patah arang dalam hati, sudah sakit hati, ini sama ini repot. Kalau ini sudah kong kali kong, ya saudaraku ya, sudah tidak takut siapa-siapa. Kadang-kadang muncul dalam hati, nggak boleh begini, mestinya saya ini. Pikirannya nggak mau, enak aja itu. Kadang-kadang pikiran sudah mau, kembali hati nggak, sakit aku, begitu. Dua hal ini akan membuat kamu saudaraku melihat semuanya, memperbandingkan satu orang dengan orang lain. Kok dia sembuh, aku tidak. Kok dia ditolong, aku tidak. Kok harapan-harapan padahal kalau rohani, aku lebih rohani. Kok tidak? Satu orang lain anugerahnya beda-beda. Kenapa harus sama? Kenapa harus Tuhan memberkati dia, harus memberkati kamu dengan cara yang sama? Enggak harus. Tapi kita tuntut harus, di situ muncullah kekecewaan yang amat sangat. Anak-anak Tuhan bahaya lu zaman sekarang. Nah, dampaknya ke masalah fisik dan ke masalah kejiwaan. Itu dia. Berbahaya sekali. Dampaknya sampai ke masalah kejiwaan, sampai ke masalah fisik. Mata itu kosong. Mata kosong melamun, masih umur jigo, mata udah kosong. Ayam mata kosong, mati besok ayamnya, saudaraku. Kayaknya gak mau hidup lagi. Kenapa? Tuhan kok begitu sama saya? Berkokok terus. Hati-hati. Saya gak kenal you hari ini loh. Kalau khotbah ini tajam nusuk jantungmu, berarti God is speaking to you. Gitu loh. Hati-hati loh. You punya, saya juga punya. Harapan tidak sesuai kenyataan. Tapi bagaimana seni merangkai itu menjadi penting. Saudaraku. Menjadi penting. Kembali ke Habakuk pasal 3. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sapi, kambing, lembu semua terhalau dari kurungan. Namun aku mau beria-ria dalam Tuhan. Bersorak-sorak dalam Tuhan. Kok bisa? Adi dia. Harapan tidak jadi kenyataan. Kok bisa beria-beria? Kok bisa bersuka cita? Why? Kita harus tahu ini, saudaraku. Kenapa? Habakuk itu dipanggil jadi nabi di situ, saudaraku. Dia mulai memahami panggilannya. Dia bukan Musa. Wah, buat 10 mujizat. Ya, dia bukan nabi-nabi seperti itu. Bukan. Dia nabi yang dipakai. You layani umatku. Ya, itu Tuhan membentuk orang, membentuk umatnya. Ini umat tegar tengku. Tukang komplain. Ya. Pergi Musa, mereka sembah lembu emas. Ya. Ini itu tukang kritik, saudaraku. Begitu. Ya. Mereka minta nabi, dikasih nabi mereka bunuh. Mereka minta raja, dikasih raja mereka bunuh. Sampai ke zamannya Habakuk, tidak ada pemulihan. Yang adalah hukuman. Bangsa Kasdim itu aku yang bangkitkan. Yeah. Setelah masa Habakuk, berapa nabi lagi, zaman perjanjian baru, ada lagi orang Israel berani menyembah berhala. Sudah kapok, men. Tuhan mendidik seperti itu. Itu cara Tuhan. Zaman Habakuk, tidak ada pemulihan. Hebatnya Tuhan membentuk orang, jangan pikir Tuhan itu baik aja. No. Lihat itu Hosea. Kayak apa Tuhan berbicara lewat Nabi Hosea? Kawini perempuan sundal 5. Untuk menjelaskan betapa busuknya itu umat Israel, umatku sekarang. Kalau sekarang, saya ngomong sama you. Tuhan suruh aku kawini wanita tunasusila, cari di mangga besar. Gitu. You ngomong apa? Gila, di papan pendeta gedasar genit lu. Kan you ngomongnya. Gak gampang tuh saya. Habakuk juga sama. Aku panggil engkau sebagai nabi. Mereka nangis, ikut nangis sama mereka. Oke? Mereka mau merit, kawinkan. Mereka mati, kuburin. Ikut bersusah dengan mereka. Itu panggilanmu. Dia udah ngerti panggilannya.
That is my calling. Bukan pemulihan, bukan ada mujizat, enggak ada. Maka pada saat dia ngerti panggilannya, dia bisa bersorak-sorai. Kenapa? Dia ngerti hidup dia. Nah, pertanyaan saya, kita ngerti hidup kita enggak? Tidak harus seperti si A, si B, si C. Enggak harus. Nah, inilah kadang-kadang kita tidak mau. Enggak harus. Aku orang sakit jiwa, bekas sakit jiwa. Aku orang gila yang jadi pendeta. Gila disembuhkan Tuhan jadi pendeta. Udah gila baru jadi pendeta. Orang sekarang ada yang sudah jadi pendeta baru gila. Itu beda, saudaraku. Beda perjalanan iman itu, saudaraku. Beda. Jangan sebut nama, tersinggung nanti, saudara sekalian. You see that life? You see life? Apa semua orang harus gila seperti saya? Nggak usah. Nggak butuh. Hidup kita masing-masing sudah banyak hal yang harus arungi. Tapi ketika kamu tidak mampu menarik makna di balik semua itu, hanya tanya why and why. You tidak pernah ngomong lagi, Tuhan kalau seperti itu, what should I do? You tidak lihat itu, saudaraku. Tidak lihat itu. Maka rohani menjadi runtuh total. Hati-hati, men. Saya tahu, harapan yang tidak jadi kenyataan itu, kalau itu harapan yang kuat sekali, yang sekarang ingin sekali, itu sakit di sini. Dan tidak pernah you bisa lupakan. Never. Aku hanya tidak mau ingat aja. Tidak mau ingat berarti bukan lupa loh. Tunggu stimulan, dia akan keluar lagi. Ini, suami istri yang menikah 25 tahun gak punya anak. Oke, udahlah, udah terima kita, udah. Suatu hari ketemu teman lama, meritnya sama, pacarannya pun sama, berempat mereka. Merit bulannya pun sama, 25 tahun sudah. Dia bawa anaknya umur 15 tahun. Apa kabar? Pasti tidak tanya anak, karena dia tahu teman ini gak punya anak, nanti tersinggung. Udah ngomong, udah selesai. Udah pergi, stimulan. Istrinya bisa ngomong, Pak, kalau dulu Tuhan kasih kita anak-anak kita akan segede itu. Nah itu dia. You will never forget. Tak pernah lupa. Seumur hidup sampai mati. Saya tidak khotbah untuk saudara lupa. No, aku mau suatu hari kamu ingat, sekalipun you ingat, racunnya sudah habis. Aku mau itu, saudaraku. Racunnya sudah keluar. Ingat peristiwa itu, tapi racunnya sudah nggak ada. Nunjuk Tuhannya sudah nggak ada, tapi diganti dengan apa? Makna yang dalam you pahami tentang kebesaran Tuhan itu. Orang gampang melihat Tuhan lewat senyum, tawa, berkat. Tapi orang sulit melihat Tuhan lewat air mata. Susah. Tapi harus bisa. Harus bisa. Nah ini pelajaran rohani buat saudara. Bisa nggak you melihat Tuhan di tengah hal yang sangat sulit? Kamu lihat kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, keagungan Tuhan itu bisa nggak? Tidak mudah loh. Tidak mudah loh. Lebih sering you apa? Tuhan kok begini, Tuhan seandainya. Nah ini mulai sakit kalau pakai kata seandainya. Mulai sakit. Jangan begitu. Kalau sudah. Selesai. Seandainya. Bahaya, men. Bahaya. Suamimu sudah meninggal. Seandainya dia masih hidup. Sudah mati. Tidak usah berandai-andai. Sudah mati. Selesai. Setahun aku nangis. Oke. 2 tahun you nangis tidak sehat. You not cry for him. You cry for yourself. Sakit tuh nanti. Ya. Malam-malam masih pakai bajunya. Papa mau ikut. Dia datang lu takut nanti, men. Udah nggak usah. Udah mati. Selesai. Malam ngomongnya lain. Sambil senyum. Papa gue ikut orang lain ya. Nah itu bagus. Life is like that. Tidak married nggak apa-apa. Aku mau hidup sama cucu-cucu. Oke. Aku masih mau married. Silakan. Aku masih ABG, aku baru gocap, ya merit lah. Tapi 80 jangan. Pintu surga terbuka lebar. Tahan napas 2 detik udah masuk itu, men. Jangan. You gocap, go on. Tapi kok 80 jangan lah, men. Makannya jadi susah. Semua disaring. You mau kawin buat apa? Nggak ada orang mau kawin sama you. Tiap hari urus sakitmu. Capek dia cekik kamu nanti. You see life? You lihat hidup ini. Seharusnya bagian itu membuat kita itu suatu hal yang unik dalam hidup. Bisa menarik Tuhan. Apa yang harus pelajari bagian seperti itu? Filosofi Chinese bagus. Waktu anakku jatuh, ketika dia bangkit dari kejatuhannya, dia tidak bangkit dengan tangan kosong. Paling sedikit ada segenggam pasir. Dia angkat bersama kebangkitannya. Something you have learned that one. You see life. Rohani pun begitu. Kembali ke kita masing-masing loh ini loh. Racunnya harus hilang. Tapi kalau racunnya ada, you painful seumur hidup. Percaya saya,
rohanimu tidak pernah lebih besar lagi daripada hari ini. Makin lama makin turun dia. Selalu Tuhan lihat orang tambah senang, kok tambah diberkati ya. Begitu pikirnya. Kasian banget itu orang. Udah pernah kaya jatuh miskin. Lihat teman lamanya tambah beli mobil Mercy, beli ini, tambah sedih lihatnya. Tuhan kok kayak gitu ya. Asal lihat orang punya Mercy baru, you sedih. Orang itu kok tak ketahuan sama orang itu. Besok dia pamer 4 mobil Mercy depan rumahmu, you nangis seumur hidup. Buat apa? Buat apa? Kejam sedikit kepada diri sendiri. Already gone. Sudah nggak ada. Jangan berandai-andai. Nggak usah mimpi pun jangan. Go on. Tuhan kalau sudah begitu, what should I do? Lebih ke depan, saudaraku. Begitu loh hidup ini. Tiap hari termenung ke belakang. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Abad ke-18 ada seorang pendeta. Namanya Karl, K-A-R-L, Karl Paul Niebuhr Niebuhr, saudaraku. Dia membuat satu doa yang saudara tahu itu diadopsi oleh narkoba, orang yang addict narkoba, drugs, semua pakai cara itu. Itu dia buat Serenity Prayer, itu bagus. Terkenal sekali itu pendeta. Serenity Prayer itu poinnya cuma 3. Serenity, Courage, Wisdom. Apa itu serenity? Tuhan beri aku ketenangan atau ketabahan untuk menerima bagian-bagian yang sudah tidak mungkin aku ubah. Itu ada loh. Ya. Kalau kamu sudah umur 81, Oma, tidak mungkin diubah jadi 18. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dipaksa yang diubah hanya kulitnya aja. Dempur lebih kenceng, pakai hot pen, masuk mall, masuk angin. Gak bisa ubah. Pasangan tadi yang tidak punya anak itu, kau tak bisa ubah lagi. Papamu yang 3 tahun lalu, 2 bulan lalu meninggal, sudah tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah lagi. Tuhan beri aku ketabahan untuk menerima bagian-bagian yang sudah tidak mungkin aku bisa ubah. Wah, ini penting sekali saudaraku. Supaya menghilangkan toksit ini, racun ini hilang. Gak usah berharap lagi. Gak usah. Gak usah. Itu tidak mungkin bisa ubah lagi, saudaraku. Poin kedua, courage. Beri aku keberanian untuk melihat bagian-bagian yang masih bisa aku ubah. Wah, itu penting. Possibility, mujizat ada di situ. Yes. Perhatikan satu contoh. Jadi kalau kamu menikah dengan istri atau suami yang sudah menikah 20 tahun, 25 tahun, saudara sudah pelajari sifat jeleknya itu. Ya. Nah, orang-orang seperti aku sampai mati pun tidak akan berubah. Bukan karena kuasa Tuhan kurang kepada dia. Bukan. Tuhan mau mengubah orang itu, Tuhan tuntut satu saudaraku, tahu diri. Jikalau suamimu ngomong, memang saya begitu kok orangnya dari sono, sampai mati dia tidak akan berubah. Tidak akan. You gak usah doa, mimpi pun gak usah. Gak usah. Karena dia merasa tidak bersalah. Dia merasa fine-fine aja, saudaraku. Sampai mati, Tuhan pun tidak mau ubah dia, saudaraku. Karena dia merasa, oke, kok aku begitu. Ya, orang kayak gitu. Tidak akan berubah. Tapi kalau dia sadar, Tuhan, karena sifat jelekku ini, anak istri menderita loh Tuhan. Kok itu possibility Tuhan mau ubah dia. Tapi kok dia ketawa terbahak-bahak, merasa everything is okay, tidak merasa bersalah, you jangan mimpi dia berubah, saudaraku. Jangan. Contoh satu lagi. Kalau saudara pacaran dengan anak gadis atau dengan anak laki, baru pacaran, you lihat dia pelit banget. Ada orang begitu kan? Noceng aja, dia ribut sama tukang bajai. Nah itu tanda-tanda itu, saudaraku. Setelah married, dia ribut sama tukang taksi noban. Nah itu orang itu. Tak akan berubah. Karena dia pikir itu uang saya, hak saya. Gak akan berubah. Waktu mau mati pun dia ingetin suaminya. Papa, peti mati jangan mahal. Jangan mahal ya peti mati. Itu orangnya saudaraku. Sampai mati tidak akan berubah. Tuhan beri aku ketabahan. Menerima bagian yang sudah tidak mungkin kita ubah. Tuhan beri aku keberanian. Untuk mengubah bagian-bagian yang aku masih ubah. Masih bisa ubah. Poin ketiga juga sangat penting. Beri aku wisdom. Untuk membedakan di antara keduanya. Mana yang masih bisa aku ubah. Mana yang sudah tidak mungkin aku ubah. Maka kamu punya hidup bisa memuliakan Tuhan. Di tengah senyum, di tengah air mata. You lihat kebesaran Tuhan itu. Itu dia. Itulah hidup saudaraku. Bisa? Mau jalani? Tajam ini?
Masuk ke masalahmu ini saudaraku, seandainya kalau bisa. Itu sudah buang kalimat itu. Kayak anak gadis yang pertama tadi itu, pacaran 3 tahun, mau merit. Dia putusin saya Pak Pendeta, dia kawin sama orang lain. Sudah, dia sudah kawin orang lain, sudah. Itu tidak mungkin bisa diubah lagi. Tapi aku mesti cinta Pak Pendeta. Nah lu cari urusan sendiri, cari masalah. Aku masih cinta dia. Gimana Pak Pendeta? Udah cari orang lain. Gak bisa Pak Pendeta, gak apa-apa. Aku tunggu dudanya aja. Istrinya mati umur 80, mau tunggu kapan? Carilah orang lain. Kawinlah sama orang lain. Hidup itu begitu loh. Ingat ya, ada di antara kita yang selalu seandainya. Wah berat ini kalau hidup begini. Yuk ngerti Alkitab kayak apa men? Buang itu. Buang jauh-jauh. Tuhan sudah begini, what should I do? Aku melangkah ke depan Tuhan. Suami sudah tidak ada, istri sudah tidak ada. Hidup begini, penuh sakit. What should I do Tuhan? Begitu. Saya tidak cerita sih. Di sini khotbahnya jarang saudaraku. Saya komplikasi. Diabetes, hipertensi 30 tahun saya. Kena mata ini sebelah udah buta total. Ini pendarahan, udah operasi, udah oke. Saya bypass jantung. Kalau darah tinggi sama diabetes, kalau sudah 30 tahun, dia nyerang 7 titik, saudaraku. Ke jantung, ke mata, sekarang ke ginjal. Ginjal saya tinggal 37%. Sedikit lagi cuci darah. Saya pergi ke banyak. You sakit keras, cari dokter jangan satu, beberapa. Tak ada second, third opinion. Karena dokter ngomongnya bisa beda-beda. Kayak pendeta dia. Kamu sakit cari Pak Pendeta, pendeta yang satu doain. Kali suaranya mengayomi, senang banget. Makasih Pak Pendeta. Pendeta nomor 2 datang, teriak dia kencang, ditekan, sakit banget men. Itu pendeta nomor 2. Pendeta nomor 3 datang, sebelum doain dia usir setan dulu. Setan di atas, setan di bawah, itu pendeta kampung. Biasanya usir setan dulu dia saudaraku. Makan aja usir setan kok dia. Pendeta nomor 4. Didoain, sakit dia, sakit keras ya. Udah doain, tahu nggak kenapa sakit keras? Kenapa? Nggak kasih perpuluhan sih. Nah, itu ada juga. Lengkap itu saudaraku. Cari dokter beberapa untuk tahu. Lah kalau saya duduk nangis, Tuhan kok begini, aku melayani Engkau berkobar puluhan tahun, you tidak akan lihat saya di sini lagi. Tidak akan khotbah berapi-api lagi, enggak. Tapi life must go on. Tuhan aku bisa hidup berapa lama? You mau sembuhkan saya, tinggal balikan tangan kok. Oke. Dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Sekarang pun Tuhan tolong, you pasti bilang amin. Dibalik juga. Dulu Tuhan tolong, kemarin Tuhan tolong, sekarang Tuhan tidak tolong. Amin juga. Ya. Tuhan tolong saya sebab dibalikkan tangan, siapa nggak mau. Tuhan tidak tolong saya, kesetiaan saya tidak karena ditolong atau tidak. Tidak ditolong pun saya mau setia sampai mati. Orang lain ditolong, go on. Itu anugerah Tuhan buat you. That's life. Itu loh hidup saudaraku. Berani melihat kenyataan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau closing ya, begini closingnya. Kalau anak-anak kita dulu itu suka main puzzle mainan. Puzzle mainan itu kalau disusun rapi saudaraku, kita buka begini, ada gambar gitu loh. Tapi puzzle-nya pasti bentuknya macam-macam. Ada segitiga, ada bujur sangkar, ada trapezium, macam-macam saudaraku. Harus pas tempatnya, baru rata, bagus, gak ada lubang lagi, baru ada gambar. Our life is like that. Gambar bujur sangkar, papamu meninggal. Taruh di situ. Aku ndak bisa Pak, you taruh di tempat trapezium. Dapat berkat, enggak usah disuruh, you udah taruh itu saudaraku, begitu. Dikecewakan, difitnah, segitiga sama kaki, you tidak mau taruh, enggak bisa aku terima. You taruh-taruh tidak rapi, berlobang, tidak rata, you buka, dah ada gambar. Dah ada. Tapi kalau di mana yang sulit itu, pakai air mata ini jadi lem, tempel di situ. Istri tidak hargai saya, Pak Pendeta, anak-anak juga tidak hargai saya. Trapezium itu, puzzle itu, taruh di situ, taruh semua rapi, sudah tidak ada lubang, rata semua, you buka. Ada gambar. Gambar siapa? Gambar wajah Tuhan Yesus. That is the life for you, saudaraku. Tidak harus sama dengan orang lain. Tapi mau tahu enggak?
makna rohani di balik setiap pengalaman kita luar biasa. You sudah dapat itu belum? Udah bayar harga, udah nangis, udah kecewa, udah sakit. You dapat gak maknanya? You ngerti gak Tuhan buat begitu untuk apa? Kalau kamu hanya painful, patah arang, painful, kecewa, you learn nothing, man. You learn nothing. Kau tidak bisa menjadi laskar Kristus. You learn nothing. Kau tidak belajar apa-apa. Kau hanya mau belajar sukacita, senang, berkat, itu yang kamu pelajari. Yang ini you learn nothing. Suatu hari secara pasti you akan jauh dari Tuhan. Tidak akan bisa sama seperti tokoh-tokoh dalam kitab. Tambah sulit, mereka tambah cinta loh. Bahkan mereka bersukacita kalau boleh menderita untuk Tuhan. Bahkan mereka bersukacita boleh dianiaya karena Tuhan. Itu hebat saudaraku. Kita baru problem kita aja kita udah gak bisa. See you live today. Lihat hidupmu hari ini. Aku gak tahu kau apa. Tapi kok hari ini Pak Pendeta ngomongnya pas lu di hatiku. Itu artinya Tuhan tidak mau kamu hidup begitu-gitu terus. Tiap hari minggu itu sakit hati itu kau pelihara seumur hidup. Toksin itu racun itu kau makan tiap hari. Sakit itu. Bawa pulang firman ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Istri tidak sayang kita. Kesehatan tidak seperti dulu lagi. Harta tidak sebesar dulu lagi. Jalan pun tidak sekuat dulu lagi. Tapi aku mau berdiam dalam Tuhan. I know my life. I know my time. Aku tahu waktuku. Aku tahu saatku. Aku tahu hidupku. Dan Tuhan tak pernah pergi dari situ. Amin. Mari kita tunduk kepala.